Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisa Sabila Swandi, NIM 240601115, kelas B1 PGSD. Tugas yang pertama, jelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal ini relevan dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Jawabannya, pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan utama yang mendasar, antara lain 1. Membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 2. Menjaga kesucian dan menghindari perzinahan. 3. Mendapatkan ridha Allah. 4. Mewujudkan tanggung jawab sosial. Dengan memahami tujuan pernikahan dalam Islam, Farhan dan Aisyah dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terarah. Mereka dapat mengatasi tantangan yang ada dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti mengutamakan kesederhanaan, komunikasi yang baik, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pribadi dan bersama. Ini akan membantu mereka membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan pernikahan mereka, yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup mereka. Tugas yang kedua, berikan solusi bijak untuk mengatasi tantangan berikut. A. Tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Solusi, Farhan perlu melakukan komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Ia bisa menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam tidak diukur dari kemewahan pesta, tetapi dari niat dan komitmen untuk membangun rumah tangga yang baik. Farhan dapat menawarkan alternatif seperti mengadakan acara yang sederhana namun tetap meriah, dengan melibatkan orang tua dalam perencanaan agar mereka merasa dihargai. B. Kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Solusinya, Aisyah perlu berdiskusi dengan Farhan tentang harapan dan rencana mereka setelah menikah. Mereka bisa merencanakan pembagian tugas yang adil di rumah tangga, sehingga Aisyah tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Farhan harus mendukung ambisi Aisyah dan berkomitmen untuk saling membantu dalam mencapai tujuan masing-masing. C. Saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Solusinya, Farhan harus mengevaluasi saran teman-temannya dengan bijak. Ia perlu mempertimbangkan bahwa kesiapan finansial tidak hanya diukur dari harta, tetapi juga dari kematangan emosional dan spiritual. Jika Farhan merasa sudah cukup mampu dan siap untuk menikah, ia harus percaya pada keputusan tersebut dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa pernikahan adalah bagian dari rezeki yang akan datang seiring dengan usaha dan doa. D. Cara menjalani pernikahannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Solusinya, 1. Pernikahan sederhana. 2. Komunikasi terbuka. 3. Pembagian tugas. 4. Dukungan emosional dan spiritual. 5. Perencanaan keuangan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Farhan dan Aisyah dapat membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta menghadapi tantangan yang ada dengan bijak. Tugas kedua, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustaz Hasan memperbaiki pendekatannya. Jawaban, 1. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam untuk membantu Ustaz Hasan memperbaiki pendekatannya. Ada beberapa prinsip utama seorang pendidik dalam Islam, yaitu 1. Kasih sayang dan empati. 2. Pendekatan holistik. 3. Mendorong diskusi dan partisipasi. 4. Menjadi teladan. 2. Susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustaz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Jawaban, 1. Membangun hubungan pribadi. Ustaz Hasan dapat meluangkan waktu untuk mengenal siswa secara individu. Misalnya, ia bisa mengadakan sesi kenalan di awal tahun ajaran di mana siswa dapat berbagi tentang diri mereka, minat, dan harapan mereka. Ini akan membantu menciptakan ikatan yang lebih kuat antara guru dan siswa. 2. Gunakan pendekatan positif. Ustaz Hasan perlu mengubah gaya mengajarnya dengan lebih banyak memberikan pujian dan penguatan positif. Misalnya, ia bisa memberikan penghargaan kecil untuk siswa yang aktif berpartisipasi atau menunjukkan kemampuan dalam belajar. Ini akan menciptakan suasana yang lebih positif dan mendukung. 3. Menerapkan metode pembelajaran interaktif. Ustaz Hasan dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau debat. Ini akan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat mereka. 3. Berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islam. Jawaban, 1. Diskusi kelas dengan topik toleransi. Ustaz Hasan dapat mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya toleransi dalam Islam. Ia bisa membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian mempresentasikannya di depan. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tapi juga membangun rasa saling menghormati. 2. Proyek akhlak. Ustaz Hasan dapat mengadakan proyek di mana siswa diminta untuk melakukan tindakan baik di lingkungan mereka, seperti membantu tetangga, membersihkan lingkungan, atau berkontribusi pada kegiatan sosial. Setelah itu, siswa dapat berbagi pengalaman mereka di kelas. Ini akan membantu siswa memahami pentingnya akhlak dalam praktik. 3. Kelas inspirasi. Mengundang pembicara tamu yang memiliki pengalaman dalam bidang akhlak dan pendidikan untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka. Ini dapat memberikan perspektif baru kepada siswa untuk mendorong mereka berpikir kritis tentang nilai-nilai yang diajarkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dan strategi yang telah disusun, Ustaz Hasan dapat menjadi pendidik yang lebih ideal, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islam serta memenuhi harapan orang tua dan siswa. Tugas yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam, rahmatul alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam? Jawaban, Islam rahmatul alamin berarti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini menekankan bahwa ajaran Islam tidak hanya untuk umat muslim, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah dan merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup.